Apakah tempe Anda berbau asam, rasanya pun asam dan jadinya gak merata kayak gini guys ya? Jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas permasalahan dan solusinya. Lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para bro-bro semuanya? Apakah kalian masih bokeh di kesempatan hari ini? Gawe atau ya gawe ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini, karena kemarin ada yang beberapa orang yang nanyain tentang permasalahan tempenya yang menjadi kecut atau asamnya dan baunya asam, rasanya asam, dan biasanya jadinya itu gak merata jadi tempenya. Ada jadinya yang pinggirnya doang, tengahnya gak jadi. Ada yang jadinya cuman sepotong ya, pinggir kanan jadi dan sebelahnya lagi gak jadi ya. Oke, jadi kita akan bahas permasalahan dan solusinya. Dan sebelum kita lanjut ke materinya, bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya di subscribe. Jancuk! Karena subscribe itu gratis dan merupakan sebuah kontribusi dari Anda untuk kami para konten kreator. Di subscribe gitu ya. Oke. Jadi kenapa tempe rasanya asam atau kecut dan berbau asam dan jadi gak merata, itu ada dua indikasi yang biasanya terjadi. Yang pertama itu biasanya dari pencucian yang kurang bersih. Kenapa tempe tersebut menjadi rasanya asam, kok gini tempenya gak enak, agak-agak asam gimana gitu ya. Itu biasanya dari pencucian yang kurang bersih. Jadi usahakan dalam mencuci kacang kedelai yang setelah direndam selama semalam itu ya, usahakan cucinya itu sampai bersih gitu ya. Karena kalau kita misalkan mencuci kurang bersih dan asamnya itu benar-benar belum bersih, masih kerasa di kacangnya, itu biasanya tempenya ikut menjadi asam-asam gimana gitu, agak kecut-kecut gimana gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi sekali. Tapi ada pertanyaan lagi. Loh Bang, saya dengar kok dari para pengrajin-pengrajin tempe, mencuci kedelai itu jangan terlalu bersih, nanti tempenya rusak gitu ya. Jadi pernyataan tersebut sebenarnya menurut saya pribadi itu sangat-sangat keliru. Ya salah, no gitu teh bro, ya salah ya. Salah gitu ya. Salah. Jadi sebenarnya tempe itu kalau kita bilangnya bukan makanan kotor. Dari pertama kita rebus harus menggunakan air yang bersih. Terus yang kedua, mencucinya pun harus benar-benar sampai bersih dan direndam dengan menggunakan air yang bersih. Masa kita cuci setelah direndam itu jangan sampai bersih, itu salah berat guys ya. Tolol gitu. Tolol banget. Tempe itu bukan makanan kotor ya, bukan makanan kotor, itu makanan yang bersih gitu ya, harus benar-benar bersih. Jadi bagaimana cara mencuci kacang kedelai setelah direndam yang bersih itu gimana? Jadi cara mencucinya itu sebenarnya cuci aja biasa gitu ya. Tapi kita harus pastiin apakah kacang kedelai itu benar-benar bersih atau tidak. Caranya gimana? Kita cukup rasain aja satu kacang ya. Misalkan kalian cuci habis direndam kan asamnya keluar tuh, airnya itu biasanya asam banget, kecut ya. Dan itu ikut sama meresap si kecutnya itu, si asamnya itu ke dalam kacang kedelai tersebut. Kita ambil aja satu, makan aja ya, rasain apakah si asamnya itu masih ada atau udah netral gitu ya, kembali ke rasa kacang kedelai. Nah usahain jadi mencucinya itu sampai bersih, sampai gak rasa sama sekali rasa asamnya gitu. Jadi kayak gitu solusinya. Yang pertama itu ya, jadi kenapa tempe menjadi asam itu karena pencuciannya yang kurang bersih ya umat. Mencuci kedelai harus benar-benar bersih ya, ngebila. Aduh, kopi aduh, mana kopi? Indikasi yang kedua kenapa rasa tempe asam dan berbau asam dan dominan tempenya malah jadinya cuman separoh, atau jadinya cuman pinggirnya doang, tengahnya kagak, atau malah gak jadi blas sama sekali, itu dari cara fermentasi yang kurang baik ya. Jadi fermentasi itu sangat-sangat kalau kita sebutin gampang-gampang susah, harus telaten gitu ya. Jadi sebelumnya juga saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara fermentasi tempe yang baik dan benar dan hasilkan tempe super berkualitas. Videonya yang ini ya, kalian klik aja nanti di kolom deskripsi, nanti saya simpan linknya di sana ya.
Dan kenapa fermentasi bisa mempengaruhi tempe Anda menjadi asam? Itu pertama-tama yang paling penting dari awal-awal fermentasinya, guys ya. Jadi awal-awal fermentasi kan kita biasanya kita disimpan di dalam apa namanya itu di dalam tempatnya, tempat fermentasi biasanya baki atau apa gitu ya dari bambu. Kalau biasanya saya terbuat dari triplek, itu kan ditumpuk ya dari beberapa tumpuk, ada ya 5, 6, 10 tumpuk, 11 tumpuk, 20 tumpuk, lalu kemudian kita tutup menggunakan kain atau terpal. Itu tujuannya supaya si panas dari kacang kedelai itu keluar, guys ya. Nah, kenapa bisa asam? Itu biasanya si panasnya itu keluar. Jadi pasti kalian juga belajar ya tentang cara fermentasi dari awal-awal sampai fermentasi. Pasti kalian belajar berapa waktunya dalam fermentasi, berapa waktunya kita dalam menumpuk tempe tersebut. Jadi sebenarnya kita harus bisa fleksibel gitu, jangan terpaku pada waktu tersebut. Biasanya saya juga menumpuknya itu 30 jaman gitu ya. 30 jam biasanya itu si panasnya itu udah keluar, dan tidak selamanya 30 jam itu si panas bisa keluar dari kacang kedelai tersebut ya. Biasanya bisa lebih gitu ya, bisa cepat bisa lebih. Itu tergantung biasanya tergantung pada cuaca dan tergantung pada peragian kita sendiri gitu kan ya. Biasanya kalau misalnya kita telat keluar dalam 30 jam, kalau kita cek di dalam 30 jam si panasnya ini belum keluar, jangan dulu dipindahin, guys ya. Usahain si panasnya tersebut dari tempe tersebut keluar dulu, baru kita pindahin ke raknya. Kalau kita masih tempenya masih dingin dan langsung kita pindahin ke raknya, biasanya bisa jadi mengakibatkan itu si panasnya itu malah gak keluar dari tempe tersebut dan akhirnya tempenya menjadi asam gitu ya. Karena panasnya gak keluar, itu biasanya si kacangnya bukan tumbuh jamur, malah menjadi basi. Dan itu yang menyebabkan tempenya jadinya cuma separoh dan rasanya asam gitu ya. Itu dari cara fermentasi yang kurang benarnya. Jadi bagaimana cara fermentasi yang benar gitu ya. Jadi usahain misalkan kalian biasanya menumpuk gitu dalam 30 jam gitu ya, 30 jam, 24 jam, itu beda-beda ya sebenarnya. Tergantung pada iklim di daerah kalian masing-masing. Jadi usahain sebelum dipindahin kalian cek aja dalam misalkan lebih lambatnya itu dalam 24 jam ya. 24 jam kalian lihat tuh si tempenya apakah udah hangat apa belum. Nah, kalau misalkan keringatnya belum keluar, terus si panasnya belum keluar, masih dingin si tempenya, jangan dulu dipindahin gitu ya. Tetap aja tumpuk sampai keringatnya keluar dan hangat, minimal hangat ya. Kalau udah hangat, kalian boleh dipindahin ke rak fermentasi kalian. Jadi seperti itu, guys ya. Untuk lebih jelasnya untuk cara fermentasi, kalian coba tengok aja video sebelumnya tentang cara fermentasi yang sudah saya sebutkan tadi, guys ya. Good job. Oke, jadi gimana nih? Udah ngerti apa belum? Jadi ada dua indikasi yang menyebabkan tempe menjadi kecut. Yang pertama tadi dari cara fermentasinya, dan kedua dari cara pencuciannya yang kurang bersih. Mungkin banyak gitu ya, dari sekian banyak permasalahan-permasalahan tempe, dan ini adalah dari dari pengalaman saya pribadi. Biasanya hal yang sering terjadi kenapa tempe menjadi asam itu dari cara pencucian dan cara fermentasi yang kurang benar gitu ya. Oke, dan mungkin sekian dulu di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan bagi Anda yang belum mengerti gitu, masih bingung, kalian tinggal komen aja di kolom komentar dan tinggal tanyain apa permasalahan kalian gitu ya. Tapi seputar tempe tentunya ya, karena video ini tentang tempe. Dan bagi kalian juga yang ingin misalkan gak mau lah komen-komen lama balasnya, tinggal mau ngejapri langsung, mau tanya-tanya langsung lewat WhatsApp, kalian komen aja di bawah, "Bang, minta nomor WA-nya dong, saya mau konsultasi," gitu. Jadi tulis aja di situ, nanti insya Allah saya kasih nomor WhatsApp saya pribadi ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan terima keluh kesah kalian seputar permasalahan tentang produksi tempe ya. Tapi masalah percintaan kagak ya, masalah dompet kagak, tentang khusus tempe doang. Nanti curhat kemana-mana gitu kadia gitu ya, liur orang ngebalasnya. Oke nya. Dan mungkin sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jangan lupa ngopi heula atau ya guys ya, ngopi heula.